Biografi Basuki Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama (BTP) atau yang biasa disapa dengan sebutan Ahok menjadi salah satu politikus Indonesia yang kerap jadi perbincangan warganet. Tokoh populer satu ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang keras, tegas, dan berbicara blak-blakan. Di balik sikap keras dan tegasnya, Ahok banyak dikagumi masyarakat. Hingga kini, Ahok memiliki banyak penggemar dari berbagai elemen masyarakat. Profil Ahok. Basuki Cahayapurnama (BTP) atau yang lebih akrab dipanggil Ahok merupakan salah satu tokoh Kristen di Indonesia yang sangat berpengaruh. Ia mengalami perjalanan hidup yang naik turun. Pada saat kehidupannya di atas, ia pernah menjadi pebisnis yang handal dan politikus yang berprestasi. Ia dikagumi tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga secara internasional. Ketika di bawah, ia pernah dipenjara karena tuduhan penistaan agama dan mengalami pil pahit perceraian. Kini, nasib baik tampaknya tengah berpihak padanya. Setelah bebas dari penjara, ia membangun rumah tangga barunya dan juga karir anyarnya yang berhubungan secara tidak langsung dengan kehidupan politik. Kehidupan awal. Ahok lahir dari keluarga keturunan Tionghoa pada 29 Juni 1966 di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Ia adalah anak pertama dari Indra Cahayapurnama dan Buniarti Ningsih, politikus yang pada tahun 2021 masih bernaung di bawah PDIP. Ini memiliki 4 adik, yaitu Basuri Cahayapurnama, Vivi Leti Indra, Hari Basuki, dan Basu Panca Fransetio yang meninggal pada usia muda. Masa kecil BTP banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Di tempat itu, ia menamatkan pendidikan SMP. Ia melanjutkan sekolah menengah atas, SMU, dan perguruan tinggi di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapat gelar Sarjana Teknik Geologi, Insinyur Geologi pada tahun 1989, Basuki pulang kampung menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah. Menggeluti dunia kontraktor selama 2 tahun, Basuki menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki. Karena untuk menjadi pengelola mineral selain diperlukan modal atau investor, juga dibutuhkan manajemen yang profesional. Untuk itu, Basuki memutuskan kuliah S2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia Jakarta. Mendapat gelar Master in Business Administrasi MBA atau Magister Manajemen MM. Membawa Basuki diterima kerja di PT Simaksindo Primadaya di Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995 Basuki memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya. Perlu diketahui, tahun 1992 Basuki mendirikan PT Norindra Eka Persada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Park Sun atau GPS pada tahun 1995. Bagi Basuki, pabrik yang berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan bagaimana mensejahterakan stakeholder, pemegang saham, karyawan, dan rakyat. Dan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Belitung Timur dengan memberdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain, diyakini PT Norindra Eka Persada memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh. Berangkat dari visi seperti itulah, pada tahun 1994, Basuki didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan, Bapak almarhum Wasidewo, untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kuarsa pertama di Pulau Belitung dengan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Pembangunan pabrik ini diharapkan juga memberikan harapan besar menjadi cikal bakal tumbuhnya suatu kawasan industri dan pelabuhan samudera dengan nama KIAK atau Kawasan Industri Air Kelik. Karir politik.
Pada 2021, karir politik Ahok telah memasuki usia 17 tahun. Beliau memulainya sejak tahun 2004. Kala itu, ia masuk ke dalam Partai Perhimpunan Indonesia Baru. Di sana ia didapuk sebagai Ketua DPC PIB Belitung Timur. Masuknya beliau ke PIB bertujuan untuk dapat menjadi anggota DPRD Belitung Timur tahun 2004 sampai 2009. Tujuannya tersebut tercapai, tetapi jabatannya tidak diselesaikan karena pada tahun 2005 ia memilih untuk mengikuti pemilihan Bupati Belitung Timur bersama Khairul Effendi sebagai wakilnya. Ia berhasil menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005 sampai 2010. Tidak puas sampai di sana, pada 2006 BTP melepaskan jabatannya dengan maksud mengincar posisi Gubernur Bangka Belitung pada 2007. Namun, ia gagal menduduki posisi tersebut. Hasratnya berpolitik tidak pudar. Gagal di wilayah Bangka Belitung, BTP mencoba peruntungannya ke nasional lewat kursi DPR. Melalui Golkar, ia berhasil menduduki jabatan anggota DPR periode 2009 sampai 2014 dan bertugas di Komisi 2. Seperti yang sudah-sudah, BTP kembali melepaskan jabatannya. Kali ini, ia melepaskannya untuk mengikuti Pilkada DKI Jakarta yang diikutinya pada 2012. Ia bersama Joko Widodo sebagai gubernurnya berhasil memenangi Pilkada dan mengelola DKI Jakarta untuk periode 2012 sampai 2017. Pada 2014, BTP naik jabatan menjadi gubernur karena Joko Widodo melepaskan jabatannya untuk mengikuti Pilpres 2014 yang akhirnya dimenangkannya. BTP menuntaskan jabatannya hingga 2017 dengan dibantu Jarod Saiful Hidayat sebagai wakilnya. Pada 2017, ia ingin meneruskan masa jabatannya, tetapi kalah dari Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Setelah 2017, ia menjalani masa-masa di penjara hingga akhirnya bebas pada tahun 2019 dan belum masuk kancah dunia politik lagi. Saat ini Ahok tidak berafiliasi dengan partai manapun, jadi partai Ahok sekarang belum ada. Setelah keluar dari penjara pada 24 Januari 2019, Basuki sempat menjadi YouTuber dan sudah tekan kontrak dengan Metro TV untuk menjadi pembawa acara talkshow BTP Menjawab. Namun, sebelum kesampaian jadi pembawa acara, Basuki sudah diamanatkan jabatan oleh Menteri BUMN ke-9 Kabinet Indonesia Maju Erick Thohir. Sebelum secara resmi diamanatkan jabatan oleh Erick Thohir, Basuki diisukan akan menjabat beberapa posisi penting di beberapa BUMN seperti Dirut Pos Indonesia, Bank Mandiri, PLN, Pertamina, BTN, BPJS, Krakatau Steel, Garuda Indonesia, Inalum, dan Bulog. Senin 25 November 2019, Ahok menerima surat keputusan atau SK pengangkatan sebagai Komisaris Utama Persero Pertamina. Penghargaan. Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Basuki Cahayapurnama yaitu penghargaan 10 tokoh yang mengubah Indonesia dari majalah Tempo 2006, Pin Emas dari Forum Demokrasi atau Fordeka 2006, Tokoh Anti Korupsi 2006 dari Koalisi Kebersamaan 3 Pilar Kemitraan 2007, Bung Hatta Anti Corruption Awards 2013, Gus Dur Awards 2016. Kiprah Basuki di bidang politik dan pemerintahan dinilai selaras dengan pemikiran mantan Presiden RI ketiga Abdurrahman Wahid yang tegas serta tidak takut menentang arus dalam membuat kebijakan. 100 Global Thinkers 2017 Virgin Policy Magazine bersama dengan tokoh dunia lainnya diantaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in hingga Perdana Menteri Irak Haider Abadi. Roseno Award 2019 sebagai sosok yang menginspirasi soal integritas dan etos kerja selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. BTP telah membuat terobosan dalam reformasi birokrasi hingga mengubah wajah Jakarta. Harapan saya pada generasi muda, kalau mau sukses gak ada pilihan, hidup harus disiplin. Definisi orang kaya raya itu adalah orang yang memiliki semua yang kita butuhkan, bukan semua yang kita inginkan. Basuki Cahayapurnama.